Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan, yaitu analisis tren, analisis common size, dan analisis indeks. Nah, yang pertama adalah analisis tren. Seorang analis keuangan dapat mendeteksi perkembangan atau penurunan kondisi keuangan dan kinerja sebuah perusahaan dengan cara membandingkan rasio-rasio keuangan sepanjang waktu untuk perusahaan yang sama. Namun demikian, perbandingan rasio-rasio tersebut akan lebih bermanfaat jika diberikan data rasio industri. Jadi, di sini ada banyak rasio-rasio keuangan ya. Ada 5 kelompok rasio keuangan, ada rasio likuiditas, rasio leverage, rasio coverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas yang sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Jadi ada 5 video yang secara khusus membahas tentang 5 jenis rasio ini. Nah, untuk tren analisis ini kita bisa membandingkan rasio-rasio ini, contohnya ROE ya. Saudara bisa lihat angka yang paling bawah. Untuk tahun 2000X0, ROE dari perusahaan ini adalah 10,78%. Kemudian untuk tahun 2000X1, ROE-nya adalah 11,36%. Ya, jadi bisa kita lihat naik begitu. Kemudian untuk tahun 2000X2 itu ROE-nya 11,19%. Ya. Jadi ROE-nya positif, bagus. Namun ketika kita melihat rata-rata industri di tahun 2000X2 itu rata-rata industri dari perusahaan-perusahaan yang ada dalam satu industri ini ROE-nya adalah 14,04%. Jadi perusahaan ini memiliki ROE di bawah rata-rata industrinya. Jadi perusahaan ini sebenarnya masih bisa meningkatkan kinerjanya gitu. Nah, ini adalah trend analisis. Kemudian yang kedua adalah common size analysis. Dalam analisis common size, berbagai komponen neraca dan laporan laba rugi dinyatakan dengan persentase. Untuk angka-angka yang ada di neraca, angka dasar atau common base yang digunakan adalah total aktiva. Dalam hal ini, total aktiva dianggap memiliki angka dasar 100%. Sedangkan untuk laporan laba rugi, penjualan bersih digunakan sebagai angka dasar yang bernilai 100%. Sedangkan untuk laporan laba rugi, penjualan bersih digunakan sebagai angka dasar yang bernilai 100%. Penyajian dalam bentuk common size akan mempermudah pembaca menganalisis laporan keuangan dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam neraca dan laporan laba rugi. Nah, analisis common size ini saudara bisa lihat di kursor yang saya tunjukkan 2000X0, 2000X1, 2000X2 ya, dengan angka dasar 100% jumlah aktivanya. Jadi bisa kita lihat untuk tahun 2000X0 nilai kas itu hanya 1,04% jika dibandingkan dengan nilai aktiva. Namun untuk tahun 2000X1 nilainya 3,84%. Untuk tahun 2000X1, nilai kas ini 3,84% dibandingkan dengan jumlah aktivanya. Untuk tahun 2000X2, nilainya 5,12% dibandingkan dengan jumlah aktivanya. Seperti itu dan seterusnya. Saudara bisa melanjutkan analisis tersebut ke poin-poin berikutnya. Kemudian jika kita lihat di jumlah ekuitas ya, jumlah ekuitas ini 71,68% untuk 2000X0,
79,10% untuk 2000X1 dan 73,98% untuk 2000X2 ya. Jadi saudara sebagai investor atau sebagai pemasok atau sebagai manajer perusahaan, CFO di dalam perusahaan tersebut, saudara bisa melihat rasio-rasio ini dan bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, tadi untuk common size analysis yang neraca, dan sekarang common size analysis untuk laporan laba rugi. Jadi angka dasarnya di sini adalah penjualan bersih. Jadi penjualan bersih dianggap 100%, kemudian kita bisa bandingkan misalnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan untuk tahun 2000X0 adalah 45,75%. Sedangkan untuk tahun 2000X1 adalah 49,19%. Dan untuk tahun 2000X2 adalah 46,69%. Nah, kita juga bisa lihat laba setelah pajak atau EAT dari tahun 2000X0 itu 6,7%. Untuk tahun 2000X1 itu 6,4% ya. Dibandingkan dengan penjualannya ini hanya 6,4% menurun ya dari tahun 2000X0. Namun untuk tahun 2000X2 EAT-nya itu 8% dari penjualan bersihnya. Nah, itu tadi common size analysis, dan ini yang terakhir adalah index analysis. Pada analisis ini, seluruh angka pada laporan laba rugi dan neraca untuk tahun dasar yang sama menggunakan 100%. Dan laporan keuangan tahun-tahun yang lain disusun berdasarkan tahun dasar. Pemilihan tahun dasar tidak selalu tahun yang paling awal, tetapi tahun yang dianggap normal. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, untuk contoh yang saya sampaikan ini, yang dianggap tahun dasar adalah 2000X0. Jadi, nilai kas untuk PT Sejahtera Utama itu tahun 2000X1 dari tahun 2000X0 itu berubah sebesar 451,14% ya. Kalau kita lihat nilai realnya juga memang 2.507 menjadi 11.310 ya. Tapi dalam jutaan ya. Jadi ini masih ada nolnya 6 biji begitu. Ya. Jadi kita bisa lihat peningkatannya gitu. Jumlah aktifanya juga meningkat, jumlah ekuitasnya juga meningkat gitu. Ini untuk analisis indeks yang neraca. Kemudian ini adalah analisis indeks untuk laporan laba rugi. Ya, kita bisa lihat penjualan bersihnya meningkat dari 2000X0 ke 2000X1 meningkat dan seterusnya. EAT atau laba setelah pajak juga meningkat. Saudara bisa lihat di layar. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk analisis laporan keuangan, yaitu analisis tren, analisis common size, dan analisis indeks. Ini adalah video saya ke-8 yang membahas tentang analisis laporan keuangan. Jadi, saya sudah membuat 7 video sebelumnya, yaitu tentang arti penting laporan keuangan, kemudian memahami neraca dan laporan laba rugi, dan seterusnya ada rasio-rasio yang saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, link untuk video-video tersebut saya taruh di deskripsi video di bawah video ini. Nah, jika saudara mendapatkan manfaat dari video ini, saudara boleh klik like. Dan untuk mendukung channel ini, saudara boleh klik tombol subscribe. Dan jika saudara berkenan untuk share video ini kepada teman yang membutuhkan materi ini, saudara bisa share video ini ke teman yang lain. Terima kasih sekali lagi, semoga video ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Como se